Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik rekan semua, ya. Kali ini kita akan mereview ya, cara connection atau koneksi ya antara frame ya pada prototype kita, gitu ya, pada prototype. Nah, sebagai contoh misalkan teman-teman sudah membuat misalkan gitu ya. Ini saya create ya di Figma ya. Ini ada 2 frame ya. Nah, teman-teman bisa modifikasi ya, rename namanya seperti ini misalkan. Yang pertama ini ya, home misalkan gitu ya, home ya, misalkan seperti ini. Yang sebelumnya adalah nama frame-nya yang kita pilih ya. Kalau kita tekan F gitu kan ya, frame, akan ada frame Android ya, kemudian ada iOS dan sebagainya gitu ya. Ini silahkan dimodifikasi ya, misalkan home misalkan ya. Kemudian frame yang kedua kasih nama bebas saja. Sebagai contoh misalkan saya kasih nama place 2 misalkan. Ya, ini bebas saja. Oke, nah kita akan coba mengkoneksikan gitu ya antar frame ini. Jadi kalau misalkan diklik gitu ya, maka dia akan menuju ke frame yang lain seperti itu. Oke, caranya adalah sebagai contoh, karena saya sudah buat frame 2-nya itu adalah ini ya, ini aplikasinya Tangerang Explore misalkan ya. Frame 2-nya adalah Masjid Al-Azham, maka yang mau kita koneksikan adalah link ini. Kalau ya kita klik ini, maka akan menyambung ke sini gitu ya. Oke, pertama image ini ya dan teksnya harus kita jadikan satu dulu. Jadi kalau kita klik gambar atau klik teks, ini dua-duanya bisa kemudian masuk ke frame yang kedua ini. Oke, cara groupingnya adalah diseleksi saja ya, seleksi seperti ini, kemudian klik kanan, pilih group selection. Oke, ini sudah masuk dalam satu grup ya. Oke, nah kita lihat di bagian layer. Nah ini ya, bagian layer nih Al-Azham ya. Bagian layer kalau kita klik, ini ada tanda panah, kita klik. Nah, maka akan ada 2 layer ya, layer text dan layer image gitu ya, dalam satu grup seperti itu. Nah, jadi kalau diklik teks atau diklik gambar sama-sama bisa gitu ya, akan menuju ke frame yang lain seperti itu. Nah, kemudian gimana cara mengaktifkannya? Caranya adalah kita pilih ini ya, di bagian sebelah kanan properties ya, pilih prototype. Oke. Kemudian kita pilih ya, grouping ini tadi ya. Nah, kalau diklik ini kemana? Oke. Nah, ini boleh yang bawah ini ya, atau yang samping, ini sama aja. Misalkan saya klik ini, kemudian saya ditahan ya, tahan geser ke frame yang ini. Nah, frame yang ini. Oke ya. Interaction adalah on tap. Jadi kalau diklik dia pindah ke sini. Oke. Destination-nya, tujuannya adalah place 2 karena di sini namanya adalah place 2 seperti itu. Ya, ini saya close. Nah, gitu ya. Nah, teman-teman biar rapi, ini bisa aja bisa aja digeser gitu ya, biar kelihatan. Misalkan ini saya seleksi semua, saya geser ke atas dikit, nah gitu ya. Nah, seperti itu. Oke, seperti ini ya. Oke, jadi ketika diklik dia akan masuk ke frame 2. Coba kita cek ya, preview. Oke, nah seperti ini ya. Oke, kita coba cek, kita klik. Yang lain kan tidak bisa diklik ya. Nah, kita klik yang icon ini, klik. Nah, dia akan masuk ke sini. Oke, nah sekarang kita mau linkkan lagi. Kalau diklik back, maka dia akan kembali gitu ya. Oke, berarti caranya sama gitu ya. Di zoom, nah diklik, pilih prototype tadi ya. Kemudian ada tanda panah ya. Oke, tanda panah ini
klik, tahan, geser ke frame yang pertama. Nah seperti itu. Kalau sudah di close, ya ini on tab, destinationnya home, ini ya home. Oke, kita coba review lagi. Klik ini ya, back. Nah gitu ya, klik zoom. Oke, kemudian back. Nah seperti itu ya. Nah sudah nih ya, sudah oke gitu ya. Nah kemudian misalkan kita buat frame baru, frame ya, misalkan Android compact, misalkan frame baru ya, ini saya geser frame baru. Oke, contoh kita coba blending ya, blending. Kalau misalkan teman-teman buat kotak seperti ini ya, buat kotak ya, ini bisa dimodifikasi ya, bisa dibuat kurva ya. Caranya adalah klik design dulu ya, sini ya, di bagian properties ada edit object. Nah seperti ya. Nah kalau misalkan kita ke sini ada dotnya, titik ini kita pindahkan, maka bentuknya seperti ini. Yang ini kita pindahkan, maka bentuknya seperti ini. Dan itu ya, kita back. Nah gimana supaya bisa menjadi kurva gitu ya, menjadi kurva. Nah caranya adalah lihat ya, ketika ini terseleksi, tadi pilih ya, pilih ini ya, edit object. Nah kemudian di bagian bawah ini pilih blend tool, diklik blend tool. Nah kemudian bagian garis yang kita pilih ini bisa kita blend, kita bisa lengkungkan seperti itu. Oke ya, disesuaikan dengan keinginan kita. Nah, bisa tarik yang ini, bagian ini, gitu ya, bisa tarik bagian ini, misalkan bagian ini gitu ya. Ya teman-teman bisa atur, misalkan gitu ya. Ini cara memblending ya, memblending objek. Kalau sudah ya, kalau sudah tinggal di close aja. Nah sudah selesai gitu ya. Nah kemudian misalkan kita memasukkan gambar ke sini, misalkan kita cari ya, Tangerang, misalkan kita mau masukkan gambar ke situ. Oke, misalkan ini ya, diklik objeknya ya, tunggu dia loading sempurna dulu, kemudian klik kanan, open image in new tab ya. Nah ini kita copy saja, copy ya, buka Figma-nya, kemudian klik objeknya ya, paste, Ctrl V. Nah dia sudah masuk ya. Oke. Nah ini sebenarnya bisa dirubah posisinya, disesuaikan ya, lebih ibarat kita geser-geser itu bisa. Caranya gimana? Tinggal di bagian fill ini ya, di bagian fill diklik image-nya. Nah ini adalah yang bagian fill itu berarti mengisi ya, mengisi dengan gambar. Nah kalau kita modifikasi bisa tinggal diklik bagian fill, dirubah menjadi crop ya, crop. Coba kita cek crop. Nah seperti itu. Nah ini kita geser. Nah di bagian crop ini ada bagian objek, ini gambar ya, ini yang warnanya apa ya, warna transparan ini ya. Oke, yang warna transparan di ujung ini adalah ukuran gambarnya. Kita bisa perbesar. Kalau mau stabil, tekan shift gitu ya, shift, kemudian digeser. Nah seperti itu. Nah gitu ya. Nah kemudian diarahkan, dipaskan ya, misalkan geser. Nah gitu ya, geser. Nah seperti ini sehingga pas gitu ya. Nah kalau sudah ya, tinggal diklik tempat lain aja. Oke, kemudian ini close. Oke seperti itu ya. Jadi kita bisa mengcrop image gitu ya, mengcrop gambar sehingga sesuai dengan desain yang kita inginkan gitu. Misalkan bentuknya seperti ini, kita sesuaikan lagi gitu ya. Ya, oke, itu ya, jangan lupa ya, setelah
sudah siap tadi hasilnya seperti itu ya. Ini saya hapus saja. Ini contoh ya, memblending saja. Oke, kalau teman-teman sudah buat tadi yang prototype seperti ini ya, jangan lupa nanti dicoba di share ya, copy link prototype, copy prototype link gitu ya, copy kemudian dipaste, kemudian dicek di gadgetnya masing-masing tampilannya seperti apa gitu ya, dicek apakah detailnya sudah bagus atau belum gitu ya. Kalau belum nanti di update lagi ya, diperbaiki lagi. Baik, mungkin itu saja ya teman-teman yang bisa kita pelajari kali ini ya. Silahkan nanti dibuat ya prototype desain aplikasi yang lebih detail lagi ya. Nanti silahkan dicek detailnya di Google Classroom ya. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.